Hai kalian semua, selamat datang di channel yang insya Allah akan menambah ilmu dan pengetahuan kalian. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan like-nya dulu. Dukung terus channel ini agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Jika sudah, mari kita lanjut. Di video kali ini kita akan membahas 5 kisah konyol di balik peristiwa sejarah part 1. Bagi sebagian orang, sejarah selalu dikonotasikan dengan hal-hal yang serius dan menegangkan. Apalagi yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa-masa peperangan dunia I dan Perang Dunia II. Kisah-kisah di balik peristiwa-peristiwa bersejarah selalu diwarnai dengan nuansa-nuansa politik dan ideologi yang menegangkan. Ada kalanya kisah-kisah tersebut menjadi menegangkan karena aksi-aksi heroik. Ada kalanya juga kisah-kisah tersebut menjadi menyeramkan karena nuansa-nuansa kekejaman dan pertumpahan darah. Namun, di balik tegang dan menyeramkannya peristiwa-peristiwa bersejarah itu, ada kisah-kisah unik dan konyol yang jarang sekali diketahui orang. Seperti beberapa kisah-kisah unik dan konyol berikut ini yang membuktikan sejarah tidak selalu tegang dan menyeramkan. Berikut ini 5 kisah konyol di balik peristiwa sejarah. Yang pertama yaitu, WC dikira makam pahlawan. Pada tahun 1917, di tengah Perang Dunia I, perwira Amerika Serikat Kolonel George S. Patton berada di sebuah desa di Prancis yang bernama Desa Bog. Suatu hari, seorang wali kota mendatanginya. Pria itu berlinang air mata. Ia mengaku bingung saat menerima kabar keberadaan sebuah kuburan prajurit Amerika. Sang wali kota mempertanyakan mengapa dia tidak diberitahu tentang kematian tersebut sehingga dia dapat memberikan penghormatan yang pantas. Kolonel Patton yang tidak merasa mendapat laporan ada prajuritnya yang gugur dan dimakamkan di desa itu ikut-ikutan bingung. Ia pun kemudian diantar ke lokasi makam tersebut. Orang Prancis itu bersikeras agar kami mengunjungi makam tersebut, tulis Patton dalam buku hariannya. Sampai di lokasi, sang kolonel menyadari, apa yang dikira sebagai makam adalah sebuah jamban yang sudah tertimbun rapi dengan tanah. Rupanya, para anak buahnya telah mengisinya dengan kotoran dan memasang tanda agar tentara lain tidak mendekatinya. Tanda Abandoned Rear itu ternyata menyerupai salib yang membuat sejumlah warga mengiranya sebagai makam. Patton merasa lega saat mengetahui kebenaran itu. Namun ia tidak pernah mengoreksi wali kota yang bingung tersebut. Orang-orang Prancis mengiranya sebagai salib. Aku tak pernah mengungkap yang sebenarnya pada mereka. Pada Perang Dunia II, Patton yang kala itu sudah diangkat menjadi jenderal kembali ke Desa Bog. Ia mengetahui bahwa ternyata Abandoned Rear yang dikira makam yang telah dipelihara secara baik oleh penduduk kota selama hampir 30 tahun. Makam pahlawan Abandoned Rear masih dipelihara dengan baik oleh penduduk setempat, kata dia. Yang kedua yaitu, Viking salah menyerbu kota. Viking adalah bangsa penakluk dan penjajah. Perilaku mereka yang barbar meneror manusia pada masa lalu. Mereka kerap menaklukkan wilayah-wilayah kecil, sembari memendam ambisi menaklukkan kota paling modern pada masanya yaitu Roma. Rencana pun disusun. Dua bersaudara Viking yaitu Bion dan Hastein yang memimpin armada menuju kota besar itu. Namun, alih-alih menyerbu benteng Roma, mereka malah mengirim utusan kepada warga kota yang ketakutan. Utusan itu mengaku, pasukan Viking tidak datang untuk menyerbu melainkan sang pemimpin telah memeluk agama Kristen dan sekarat. Ia ingin dimakamkan secara Kristiani. Tentu saja itu dusta. Meski curiga, warga kota mengizinkan Hastein dan para pengiringnya masuk untuk menerima ritual. Di tengah ritual, Hastein menyeruak dari peti mati. Para pengikutnya pun segera mengeluarkan senjata. Pasukan Viking secara mudah menguasai kota. Warga diperintahkan membungkuk sebagai tanda takluk. Hastein pun memproklamasikan diri sebagai penguasa Roma.
Namun, sebuah seruan membuyarkan hingar-bingar kemenangannya. Bangsa Viking sejatinya menaklukkan Luna, sebuah kota di utara Roma. Hastein sangat marah saat mendengarnya dan berseru, Luna akan mendapat hukuman untuk itu. Ia memerintahkan kota Luna dijarah dan dibakar. Demikian seperti dikutip dari situs Ancient Pages. Bangsa penakluk, penjajah dan barbar ternyata bisa juga melakukan kekonyolan fatal. Yang ketiga yaitu Perang Ketel. Perang yang terjadi pada tanggal 8 Oktober tahun 1784 adalah salah satu pertempuran paling tidak masuk akal dalam sejarah. Kala itu, pasukan Kekaisaran Romawi Suci atau Holy Roman Empire, kekaisaran yang terdiri atas wilayah-wilayah multi-etnik di Eropa Tengah yang berkembang sejak awal abad pertengahan hingga pembubarannya pada 1806 berhadapan dengan serdadu Belanda bagian utara atau Northern Netherlands. Setelah serangkaian pergolakan politik dan pemberontakan, pihak Belanda Utara memisahkan diri dari kekaisaran dan memblokade sejumlah pelabuhan penting. Kaisar Joseph II yang sama sekali tidak senang dengan tindakan itu mengirimkan 3 kapal perang untuk menghentikan blokade. Di sisi lain, pihak Belanda hanya mengirimkan 1 kapal perang yang namanya Dolphin. Setelah saling berhadapan, Dolphin mengirimkan 1 tembakan ke arah lawan. Tidak ada satupun manusia terkena atau luka, apalagi tewas. Namun, tembakan tersebut justru mengenai ketel sub di dek salah satu kapal lawan. Le-Louis menyemprot para penumpangnya dengan cairan kental berbumbu. Entah karena takjub dengan keakuratan tembakan atau takut dengan kemampuan lawan, pasukan kaisar di Le-Louis kemudian menyerah kalah. Seperti dikutip dari situs warhistorionline.com, Joseph II kemudian mendeklarasikan perang pada tanggal 30 Oktober tahun 1784. Namun tidak ada hal signifikan terjadi setelahnya. Itu gara-gara tembakan yang tidak sengaja tepat mengenai ketel sub pasukan kaisar di Le-Louis akhirnya menyerah kalah. Yang keempat yaitu prank astronot AS yang membuat panik NASA. Pada Desember tahun 1965, Perang Dingin sedang memuncak. Persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menular hingga penjelajahan angkasa. Kala itu, 2 astronot AS Walter M. Wally Schirra Jr. dan Thomas P. Stafford menjalankan tugas rutin di pesawat antariksa Gemini 6. Tiba-tiba, keduanya melaporkan penampakan objek misterius mengorbit bumi. Suara Stafford dengan nada gelisah diterima Pusat Kendali Misi atau Mission Control NASA. Ia mendeskripsikan soal sebuah benda aneh melayang menuju selatan di atas lingkar Arktik atau Arctic Circle. Rincian yang paling mengganggu sepertinya objek misterius itu akan memasuki atmosfer. Bisa kapanpun, kata mereka. Para staf NASA di bumi pun bertanya-tanya. Jangan-jangan objek tersebut adalah proyek pesawat antariksa rahasia Rusia atau piring terbang alien. Stafford kembali mendeskripsikan UFO tersebut yang semakin membuat kepanikan. Astronot itu mengatakan, objek aneh tersebut sebenarnya adalah 9 pesawat yang terbang dalam formasi berdekatan. Ia bahkan mengaku melihat makhluk humanoid berpakaian merah dalam pesawat terbesar. Ada sebuah objek, mirip satelit terbang dari utara ke selatan. Mungkin di orbit kutub. Lihat, ia mungkin akan segera memasuki atmosfer. Kata dia, saya melihat modul komando dan 8 modul lainnya di depan. Pilot modul komando mengenakan baju merah. Para teknisi NASA pun segera beraksi dan berusaha memecahkan anomali yang meresahkan itu. Tentu saja jawaban tidak didapat. Sebab yang disampaikan para astronot adalah tipuan belaka. Itu barangkali yang saat ini dikenal dengan istilah prank. Setelah membuat seluruh staf NASA panik, Stafford dan Schirra memainkan lagu Natal, Jingle Bells, dengan harmonika dan lonceng. 2 instrumen itu adalah yang mula-mula dimainkan di angkasa luar. Baik lonceng maupun harmonika itu saat ini masih dipajang di Museum Smithsonian, dijadikan bukti prank astronot AS yang membuat panik NASA. Yang kelima atau yang terakhir adalah Kaisar palsu dari Ethiopia. Pada Februari tahun 1910,
Awak kapal perang Inggris HMS Dreadnought menerima telegram yang memberitahukan soal rencana kunjungan Kaisar Abyssinia atau Eropa pada zaman modern. Tidak mau mengecewakan tamu penting, para pelaut menghentikan pekerjaannya untuk menyambut sang bangsawan. Saat berkunjung ke kapal, Kaisar dan para pengiringnya disambut dengan penghormatan militer secara penuh dan diajak melakukan tur ke bahtera tersebut. Kunjungan tersebut dianggap terobosan diplomatik bagi Angkatan Laut Inggris. Sebab setidaknya ada pemimpin asing yang pernah berada di sana. Namun, akhirnya terkuak, Kaisar dan para pengiringnya tidak lebih dari para prankster alias orang iseng belaka. Termasuk diantaranya adalah novelis Virginia Woolf. Mereka membuat wajah lebih gelap, mengenakan kostum aneh, dan bicara dalam kombinasi bahasa Latin dan celotehan ngawur. Telegram itu juga terbukti palsu. Beberapa hari kemudian, komplotan pembuat iseng mengirimkan pengakuan tanpa nama ke sejumlah surat kabar. Informasi itu membuat Angkatan Laut jadi bahan olok-olok selama beberapa bulan. Dalam sebuah surat yang dikirim ke seorang teman, Horace de Verrecol mengungkapkan perilaku iseng mereka. Itu adalah ideku, namun dilakukan oleh 6 orang, tulis dia. Seperti dikutip dari The Guardian. Cole menambahkan, orang-orang yang berpura-pura sebagai penerjemah 4 pangeran dan pejabat yang menuju kapal bicara dengan bahasa ngawur dengan lancar. Ia juga menceritakan sambutan luar biasa yang diberikan awak kapal, iringan musik band dan semua kelasi dan perwira yang menghormat serentak. Cole mengaku hampir tidak bisa menahan tawa saat memperkenalkan para bangsawan itu ke Laksamana dan kapten kapal. Mereka sangat sopan dan baik. Keramahan mereka membuat kami nyaris menyesalinya. Itulah tadi 5 kisah konyol di balik peristiwa sejarah part 1. Mungkin hanya itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang menonton dan menyimak sampai akhir. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tidak ketinggalan video dan berita menarik lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.